Baik, kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke situs Tampun Juah. Inilah jalan menuju ke tempat itu. Konon katanya Tampun Juah itu merupakan cikal bakal suku Dayak. Katanya dulu suku Dayak itu berdiam di tempat itu, kemudian muncul suatu wabah, lalu mereka menyebar ke berbagai arah dan akhirnya memenuhi wilayah Kalimantan. Ini adalah hutan atau jalan menuju ke situs tersebut. Ini hutan Bawas. Nampaknya memang tidak pernah diperhatikan. Entah pihak mana yang kompeten memperhatikan ini, kita juga tidak tahu. Tapi ini memang terlantar. Padahal nama Tampun Juah itu cukup terkenal. Semua orang tua mempunyai cerita tentang Tampun Juah. Ini sepertinya sedikit dibangun walaupun dengan bentuk yang ala kadarnya. Mungkin ini yang dibilang rumah betang itu sama mereka. Rumah betang apa kayak gini nih? Ini sedikit ada merek. Rumah perkumpulan ritual adat Tembawang Tampun Juah dibangun bersama secara swadaya dan solidaritas oleh masyarakat adat komunitas Tampun Juah, Ketemenggungan, Sisak, Bisomu, dan Iban Sebaruk, diresmikan dan mulai digunakan pada 2018 oleh seluruh peserta serumpun Tampun Juah. Modif beradat kenasih tempa. Ini artinya hidup beradat dikasihi Tuhan, itu artinya. Sayangnya memang ini ala kadarnya, coba diperhatikan tiang-tiangnya ini. Ya sepertinya memang membutuhkan sentuhan dari pihak yang lebih kompeten lagi dan lebih mampu lagi. Kasihan kita melihat ini ya. Sebenarnya kalau dibuat lebih bagus, ini bisa menjadi aset wisata. Ini daerahnya itu. Oh ya, Tampun Juah ini terkenal sampai ke negara tetangga Malaysia. Di sana juga ada cerita dan mereka mempercayai juga bahwa asal muasal mereka itu dari Tampun Juah. Orang Iban di sana dan juga bidayuhnya. Entah bagaimana bisa orang-orang tua punya cerita tersebut dan punya sebutan itu di kalangan suku Dayak. Berarti memang itu di masa lalu pernah ada. Makanya itu bisa menjadi cerita yang dilestarikan turun-temurun. Ini adalah tempat tersebut, situsnya. Kita coba lihat tugu atau prasasti yang paling menandakan atau menjadi pusat dari tempat ini ya. Didirikan atau dibuat oleh nenek moyang kita dulu. Nah, ini dia. Kita bisa melihat keunikan dari benda ini. Ini terbuat dari kayu belian agaknya. Terbuat dari kayu belian. Dulu orang Dayak sebelum muncul atau datangnya agama, mereka menganut kepercayaan animisme. Simbol-simbol kepercayaan animisme itu ada di
benda-benda seperti ini ya. Ini penti kiban Sarawak. Ini malah Sarawak ini. Berarti ini diberi oleh teman-teman yang dari Sarawak ini. Ini agak baru. Ya memang ini agak baru ya. Yang ini dari kayu belian. Nanti kita lihat yang asli. Yang memang ada di tempat ini sejak berabad-abad yang lalu. Ini sudah tambahan, pedagi-pedagi namanya, adalah tambahan. Ini juga dari kayu belian. Dulu benda-benda ini dianggap keramat sama suku Dayak. Mereka percaya benda-benda ini mendatangkan perlindungan, rasa aman, rezeki kalau mereka meminta kepada benda-benda ini. Nah, coba lihat, ini mungkin ini yang tua kah? Yang tua biasanya dari batu. Coba nanti kita lihat. Ini tua tapi belum terlalu. Ya. Memang sayang sekali tidak diperhatikan oleh instansi terkait, entah instansi apa yang bisa untuk merawat ini. Dan saya kira tidak hanya patung-patungnya, tapi lingkungan ini sebenarnya. Nah, ini perancak namanya, dibuat biasanya waktu ada acara pesta gawai di sini. Di atas perancak ini itu ditaruh sesajen biasanya. Ada daging, ada ya macam-macam, 7 macam biasanya, 7 rupa. Dan ini patungnya itu juga ya, pantaknya laki-laki dan perempuan ini. Ya. Ini yang laki-laki, kita lihat bagian dada ya, biasanya membedakan. Ini yang perempuan. Nah, terlihat. Ini namanya pantat tempagu namanya itu, bahasa Dayaknya. Nah, ini saya kira dibuat agak baru, mungkin ya bisa puluhan tahun lalu, bisa juga ratusan. Ini bahannya dari kayu belian, tapi yang memang asli ini yang betul-betul asli. Ini betul-betul asli sekali, dibuat dari batu nih ya, kayu batu, tapi sedikit ada pemugaran ya. Ini sedikit ada pemugaran. Kita lihat di bagian tangan, ini tambahan. Ini adalah semen tambahan ya. Ini tambahan, kita lihat. Ini sedikit pemugaran ya. Nah, ini anaknya nih. Ini ya, ini yang laki-laki. Ini asal muasal suku Dayak itu di sini. Dulu katanya di sini ada kampung besar. Nanti kita lihat sedikit di sana, itu adalah sungai. Katanya sungai itu dulu pernah dilayari sama kapal yang besar, yang entah dari mana tuh, Brunei atau mana. Pada zaman purbakala dulu, di mana di sini masih hutan rimba yang sangat lebat, sehingga itu membentuk aliran air karena saking banyaknya sumber-sumber air yang tersimpan di hutan itu, menyebabkan sungai besar debitnya. Sekarang sudah mengecil karena sekeliling ini radius berapa kilometer, mungkin sekilo dari sini, itu adalah perkebunan sawit. Ya jelas tidak mungkin ada lagi cadangan air. Tapi ini yang menjadi pusat.
Ini yang menjadi pusat, ini baiknya saya cabut saja, minta izin, karena ini durian tumbuh ini, jangan sampai dia membesar. Nah, ini yang asli. Nah, ini memang tidak terawat. Ini yang asli, usianya ratusan tahun ini. Maknya. Sekarang kita lihat di sebelah sana ada sungai. Inilah untuk mereka hidup dulu. Orang Dayak yang pertama. Ini sungainya. Konon katanya sungai ini pernah dilayari. Ya. Entah tercatat di sejarah mana itu, Brunei atau mana. Ada suatu ekspedisi ke daerah ini. Ya dulu kalau ini memang debit airnya tinggi sampai ke sana misalnya, saya kira memang bisa dilayari oleh kapal. Ya ini adalah Songkop namanya. Ini merupakan tempat menaruh sesajen. Ya, ini sakti barang ini menurut kepercayaan Dayak. Ini adalah daerahnya, hutan. Ini tadi. Ya. Ini yang agak baru ya. Laki-laki dan perempuan ini. Tempagu tadi dekat. Ini kita lihat dari belakang. Batu yang dianggap sebagai tugu ataupun prasasti paling kuno, paling pertama, ya. Laki-laki dan perempuan. Ini memang asli batu ya. Ini asli batu. Hanya sedikit dipoles, dan asli dipoles sedikit. Karena nenek moyang kita ya bisa bercerita juga bahwa dulu katanya mereka memang tinggal di sini. Setelah terjadi musibah sakit penyakit katanya, juga ada perang, maka orang Dayak itu tidak lagi berada di tempat ini. Mereka lari, berpencar kemana-mana. Tapi mereka masih mempunyai sejarah, kaitan sejarah ke tempat ini. Khususnya di kalangan tua-tua dari orang Dayak, dimanapun mereka berada. Sampai ke Malaysia, Iban Sarawak, Bidayuh di sana. Mereka punya sejarah, mereka mengakui kami asalnya dari Tampun Jua. Dan mereka melacak keberadaannya itu. Dan inilah dia, hutannya itu. Hutan Tampun Jua, tempat asal muasal orang Dayak. Ya, dan ini kayaknya sumbangan dari negara Malaysia tersebut. Suku Ibannya, Pentikaban, Sarawak. Ini bisa kita lihat ya. Baik juga mereka berusaha ya menyumbangkan ini. Memang katanya tiap tahun dulunya sebelum Covid itu ada gawai bersama di tempat ini. Gawai bersama kita mengundang dari Sarawak karena di sana banyak juga suku Dayaknya. Itu lebih dari 2 juta suku Dayak di Malaysia itu. Ya, ini adalah hutan yang diakui sebagai cikal bakal, tempat asal muasal suku Dayak. Inilah namanya adalah Tampun Jua. Konon katanya setelah mereka lari dari sini, itu sekitar ada yang bilang abad kedua sebelum Masehi, mereka berpencar-pencar mengikuti arus
sungai, bermacam-macam arus sungai, dan itu membuat menjadi berbeda-beda, ya, berkembang bahasa-bahasa itu. Tapi ada beberapa akar kata yang masih sama, ya, ada Bidayuh, Sisak, Krama yang agak dekat ke sini, sampai ke Bionap sana, sampai ke Ahe sana. Ada juga yang ke Bisomu, Binawu, ada juga yang arah Iban, Sintang sampai ke Malaysia sana. Itu perjalanan suku di sini dulu yang waktu itu mengalami musibah, lalu mereka berpencar. Sayangnya ini memang terlalu parah. Padahal ini kan kita sudah masuk di kawasannya ini. Ini swadaya masyarakat yang ada di sini. Ya, inilah kemampuan mereka pakai papan. Lihatlah. Ini lusuh sekali ininya, pakai bambu. Padahal ini milik semua orang Dayak. Berapa juta orang Dayak di Kalimantan. Tampun Juah ini milik bersama ini. Masakan situs asal muasal ini begitu terbengkalai. Sepertinya kita tidak menghargai asal muasal kita, nenek moyang kita. Ini WC-nya dari seng, ya, sudah berkarat. Buatlah yang dari beton sedikit. Memang saya kira harus ada penganggaran. Kita memikirkan hal-hal yang sifatnya bermakna, bersejarah. Tidak hanya hal-hal yang habis begitu saja untuk saat sekarang. Misalnya, ya kan, kalau kita mau mengkritik, tapi ya mudah-mudahan tidak membuat emosi atau marah. Tapi saya kira memang harus diperhatikan untuk tempat ini. Kalau kita ke Malaysia, patung kucing saja itu sudah dibuat sedemikian indah, menghiasi kota kucing Sarawak kan. Nah, sedangkan kita ini jalannya ya tidak dirawat. Ininya pakai ala kadarnya, sambung menyambung. Aduh, cobalah pakai beton sedikit, di semen, dikasih huruf relief, timbul itu. Banyak anak-anak muda yang bisa membuatnya. Ya, ini jalan masuknya tadi. Ya, sana jalan masuk.